Suami menjebakku untuk tersesat di Italia tanpa uang dan dokumen. Dia berencana mengambil semua harta dan asetku. Tapi saat suami kembali ke Indonesia dia syok dan histeris karena. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Mentari pagi menembus jendela besar rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Sinar lembut itu menari di atas sprei putih yang rapi, menyentuh wajah seorang wanita muda yang masih terlelap dengan tenang. Dialah Bunga. Wanita berusia 30 tahun, berwajah lembut, dengan sorot mata yang teduh namun berwibawa. Kulitnya terawat, penampilannya selalu elegan tanpa kesan berlebihan. Gaya khas wanita sukses yang sudah terbiasa hidup mandiri dan berkelas. Bunga bangun perlahan, meraih jam digital di meja samping tempat tidur. Pukul 6:30, gumamnya pelan. Ia tersenyum kecil, lalu menatap sisi ranjang yang kosong di sebelahnya. Biasanya, suaminya, Doni, sudah bangun lebih dulu, menyiapkan kopi sambil membaca koran pagi. Namun pagi itu, tempat itu masih dingin dan tak berpenghuni. Pasti sudah ke kantor, pikir Bunga, mencoba memaklumi. Doni memang dikenal sebagai pria ambisius, pekerja keras, dan sangat disiplin. Ia selalu ingin tampil sempurna di mata orang lain, terutama sejak perusahaannya mulai berkembang setelah menikah dengan Bunga. Setelah beranjak dari tempat tidur, Bunga melangkah menuju balkon kamarnya. Udara segar menyeruak, membawa aroma bunga melati dari taman yang ia rawat sendiri. Dari atas, ia bisa melihat kesibukan halaman rumahnya. Sopir sedang menyiapkan mobil, asisten rumah tangga mulai menyapu halaman, dan kolam renang berkilau di bawah sinar matahari. Hidupnya tampak sempurna bagi siapapun yang melihat dari luar. Ia memiliki segalanya: suami tampan, rumah mewah, bisnis sukses, dan kehidupan sosial yang gemerlap. Namun di balik semua itu, Bunga tetap seorang wanita sederhana yang lahir dari keluarga biasa. Bunga memulai karirnya dari nol. Dulu, ia hanya menjual hijab buatan tangan di pasar Tanah Abang. Dengan ketekunan, kreativitas, dan tekad kuat, bisnisnya berkembang hingga menjadi brand fashion muslim terkenal di Indonesia, Bunga Hermosa. Kini, produknya bahkan telah menembus pasar internasional, Malaysia, Singapura, hingga Timur Tengah. Namun semua kesuksesan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Bunga nyaris tidak punya waktu untuk bersantai. Setiap pagi, setelah sarapan, ia langsung memeriksa laporan keuangan, desain baru, hingga mengurus produksi. Tapi semua itu tak pernah ia anggap beban, karena baginya kerja keras adalah bentuk rasa syukur. Ketika ia turun ke ruang makan, Doni sudah duduk di sana dengan jas rapi dan dasi biru muda. Ia tampak memegang tablet dan menyesap kopi espresso. "Pagi, Mas," sapa Bunga lembut sambil tersenyum. Doni menatap sekilas dan membalas dengan senyum tipis. "Pagi. Kamu baru bangun? Aku kira sudah siap tadi." "Aku tidur agak larut, ada beberapa desain yang belum final," jawab Bunga sambil menuang teh. "Desain? Desain terus? Kamu ini kadang lupa kalau kamu punya suami," kata Doni ringan, tapi nada suaranya seperti menyindir. Bunga tersenyum kecut, mencoba tak menanggapi. Ia tahu Doni sering merasa tersaingi oleh kesibukannya. Tapi baginya, pekerjaan bukan sekadar ambisi, itu adalah bagian dari hidup. "Mas, nanti malam kita makan di luar, ya? Aku ingin kita punya waktu berdua. Aku sudah lama nggak makan malam bareng kamu." Doni menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk datar. "Kita lihat nanti. Tergantung jadwal rapatku." Bunga hanya mengangguk pelan. Ia tahu jawaban itu bukan janji, melainkan penundaan seperti biasanya. Namun ia tetap tersenyum. Ia percaya, setiap rumah tangga pasti punya pasang surutnya. Ia tak ingin memperbesar hal kecil. Setelah Doni berangkat kerja, Bunga menatap mobil hitam yang meluncur keluar dari gerbang besar rumah mereka. Ia berdiri di teras sambil menahan napas dalam-dalam, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Semoga hari ini semuanya lancar. Beberapa jam kemudian, Bunga berada di kantor pusat perusahaannya di gedung perkantoran elit kawasan Sudirman. Suasana di dalam kantor modern itu penuh energi. Karyawan menyapanya dengan hormat setiap kali ia lewat. "Selamat pagi, Bu Bunga." "Selamat pagi semuanya."
Jawab Bunga dengan senyum tulus yang selalu membuat karyawannya merasa dihargai. Ruangannya luas dan elegan, dengan jendela besar yang menampilkan pemandangan gedung pencakar langit Jakarta. Di meja kerjanya, terdapat foto dirinya bersama Doni saat bulan madu di Paris. Terlihat seperti pasangan ideal. Namun entah mengapa, setiap kali melihat foto itu, ada rasa asing yang mulai tumbuh di hati Bunga. Sore itu, sahabatnya, Rani, datang membawa berkas laporan keuangan. Rani adalah teman kuliahnya sekaligus kepala keuangan perusahaan. Bung, aku udah revisi laporan bulan ini. Tapi aku juga mau ngomong sesuatu. Ucap Rani sambil duduk di depan Bunga. Apa, Ran? Doni akhir-akhir ini sering minta akses ke rekening perusahaan, bilang untuk urusan ekspansi. Kamu tahu soal itu? Bunga terdiam sejenak. Iya, dia sempat bilang. Katanya mau bantu urus kerja sama luar negeri. Rani mengerutkan dahi. Bantu? Tapi dia bukan bagian dari manajemen perusahaanmu. Bung, kamu yakin gak apa-apa kasih akses penuh ke dia? Bunga tersenyum samar. Dia suamiku, Ran. Aku percaya dia gak akan macam-macam. Rani menatapnya lekat-lekat. Kamu selalu baik, Bung. Tapi kadang orang yang paling kita percaya justru yang paling berbahaya. Bunga hanya tertawa kecil. Ia menganggap Rani terlalu curiga. Ia yakin cinta Doni masih sama seperti dulu, meski mungkin kini caranya menunjukkan cinta berbeda. Malamnya, Bunga menunggu Doni di rumah. Ia sudah menyiapkan makan malam romantis di halaman belakang rumah. Lilin, musik lembut, dan hidangan kesukaan suaminya. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan Doni belum juga datang. Teleponnya tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Akhirnya, pukul 10:15, mobil Doni masuk ke halaman. Ia turun dengan wajah lelah. Kamu belum tidur? Tanya Doni sambil melepas jas. Aku nunggu kamu. Aku siapkan makan malam. Doni menatap meja makan yang penuh hidangan, lalu mendesah. Kamu nggak perlu repot-repot. Aku udah makan di luar sama klien. Bunga menatapnya dengan mata sendu. Oh baiklah. Jangan pasang muka begitu, aku capek. Besok aja kita ngobrol, ucap Doni dingin lalu melangkah ke kamar. Bunga hanya berdiri di sana, menatap punggung suaminya yang menjauh. Api lilin di atas meja bergoyang pelan, seolah menertawakan kesepiannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memadamkan satu persatu lilin itu. Dalam hatinya, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin dia benar-benar sibuk. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Bung. Tapi di sudut hatinya, ada rasa yang berbeda. Rasa dingin yang perlahan menjalar. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka semakin renggang. Doni mulai sering bepergian, mengaku keluar kota untuk urusan bisnis. Kadang ia pulang 2 atau 3 hari sekali. Namun Bunga tetap berusaha menjaga rumah tangganya. Ia yakin badai pasti berlalu. Suatu malam, Doni tiba-tiba berkata, Bung, gimana kalau bulan depan kita liburan ke luar negeri? Kamu butuh istirahat, dan aku juga pengen waktu berdua sama kamu. Mata Bunga langsung berbinar. Serius, Mas? Wah, aku senang banget. Kemana? Doni tersenyum samar, senyum yang sulit dibaca. Ke Italia. Aku sudah urus semuanya. Kamu tinggal siapin diri aja. Bunga menatapnya penuh haru. Ia pikir mungkin inilah momen yang akan memperbaiki segalanya. Ia tak tahu, di balik rencana romantis itu, ada jebakan yang sedang menunggu, jebakan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Bunga tidur dengan senyum di bibirnya. Ia tak tahu, senyum itu akan menjadi senyum terakhir sebelum kehidupannya hancur berkeping-keping. Sepekan setelah Doni mengusulkan liburan ke Italia, suasana rumah kembali terasa hangat. Setidaknya di mata Bunga. Doni tampak lebih perhatian, lebih lembut dari biasanya. Ia sering memeluk Bunga dari belakang saat istrinya sedang menyiapkan sarapan, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Mas, tumben pagi-pagi udah semangat begini, canda Bunga sambil menoleh. Doni tersenyum tipis. Kan mau liburan. Aku senang bisa ngabisin waktu berdua sama kamu lagi. Bunga tertawa kecil, tapi ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Ia pikir mungkin ini pertanda baik, bahwa badai rumah tangganya mulai berlalu. Namun perlahan,
Di balik sikap manis itu, ada sesuatu yang berbeda. Doni mulai mengatur hampir semua hal dalam hidup Bunga. Ia yang kini memegang paspor dan tiket perjalanan, ia yang menentukan jadwal, bahkan hingga ke hal-hal kecil seperti pakaian yang harus dibawa. "Mas, aku bisa siapin koper sendiri, kok," kata Bunga suatu sore saat mereka sedang berkemas. Doni hanya melirik sekilas. "Nggak usah repot. Aku sudah tahu apa yang kamu butuh." Bunga menatapnya, sedikit heran. "Tapi setidaknya biar aku pilih baju yang mau aku pakai." Doni mendekat, menatapnya dengan senyum yang entah kenapa terasa aneh. "Bung, aku cuma pengen semua lancar. Kamu percaya aku, kan?" Bunga mengangguk perlahan, menahan rasa janggal yang mulai muncul di hatinya. "Tentu. Aku selalu percaya kamu." Hari-hari menjelang keberangkatan terasa panjang. Doni tampak sibuk, sering menelpon seseorang diam-diam. Setiap kali Bunga muncul, ia buru-buru menutup percakapan atau berjalan ke ruangan lain. Suatu malam, ketika Doni tertidur di sofa, Bunga tak sengaja melihat ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama. "Semua sudah siap. Pastikan dia bawa semua dokumen aslinya." Bunga memandang layar itu lama. Hatinya berdesir aneh. Siapa yang dimaksud? Dia? Dan dokumen apa? Pikirnya. Namun ia cepat menepis pikiran buruk itu. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia menutup ponsel itu perlahan, lalu menatap wajah Doni yang tampak tenang dalam tidur. "Masih seperti dulu," bisiknya pelan. "Mungkin aku terlalu curiga." Tapi malam itu, entah kenapa, Bunga tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang menggantung di pikirannya. Sesuatu yang terasa salah namun belum bisa ia pahami. Keesokan paginya di kantor, Rani kembali menemuinya dengan wajah cemas. "Bung, aku udah cek ulang akun perusahaan. Ada transfer besar ke rekening baru yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Atas nama Doni." Bunga tertegun. "Maksudmu Doni ambil uang perusahaan?" "Nggak langsung, tapi jumlahnya besar, hampir 2 miliar. Dan alasannya juga nggak jelas." Bunga menunduk. Ia menggenggam jemarinya sendiri, bingung harus bereaksi seperti apa. "Ran, mungkin Doni lagi siapin investasi atau kerjasama baru. Aku nggak mau suudzon. Nanti aku tanya baik-baik." Rani menggeleng lemah. "Kamu terlalu lembut, Bung. Dunia bisnis nggak bisa dijalankan dengan perasaan." Bunga hanya diam. Ia tahu sahabatnya benar. Tapi dalam hatinya, ia masih ingin percaya bahwa Doni tak mungkin menyakitinya. Mereka sudah menikah 5 tahun, melewati masa sulit bersama. Ia yakin cinta mereka tidak semudah itu hilang. Malam itu, Doni pulang lebih awal. Ia membawa bunga mawar putih dan sekotak kecil kalung mutiara. "Untuk kamu," katanya sambil tersenyum. Bunga terkejut. "Wah, ada angin apa nih?" "Angin Italia, mungkin," jawab Doni santai. "Aku cuma pengen kamu tahu, aku masih cinta kamu." Bunga tersenyum bahagia, hatinya luluh. Semua kecemasan tadi pagi hilang begitu saja. Mereka makan malam bersama, tertawa, bercerita tentang tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi di Italia. Doni bahkan berjanji akan mengajaknya ke Venezia, kota yang selalu menjadi impian Bunga sejak kecil. "Bayangin, kita naik gondola di bawah cahaya bulan," ujar Doni lembut. "Ah, Mas bisa aja. Romantis banget." "Untuk kamu, aku bisa lebih dari itu." Namun dalam remang cahaya lilin, mata Doni memantulkan sesuatu yang tak bisa dibaca, seperti ada niat tersembunyi di balik senyum hangatnya. Beberapa hari kemudian, Doni mengantar Bunga ke bank. Ia berdalih bahwa mereka perlu menandatangani beberapa dokumen agar aset-aset di luar negeri bisa diurus dengan mudah saat mereka berlibur. "Ini cuma formalitas, sayang. Biar kalau ada apa-apa, semua bisa aku tangani," katanya lembut. Bunga menatap lembaran-lembaran yang penuh tulisan hukum. "Aku nggak ngerti ini semua, Mas. Banyak banget pasalnya." "Tenang aja, aku udah baca semua. Kamu tinggal tanda tangan di sini, sini, dan sini." Bunga ragu sejenak, tapi akhirnya menuruti. Ia percaya Doni. Ia tak tahu bahwa beberapa tanda tangan itu adalah surat kuasa penuh yang mengalihkan sebagian aset perusahaan dan rumah atas nama Doni. Selesai dari bank,
Doni tersenyum puas. Semuanya beres. Kita tinggal siap-siap liburan. Bunga menatapnya lembut. Terima kasih, Mas. Kamu selalu ngurus semuanya. Dalam hatinya, Doni hanya berpikir, ya, karena semua ini sebentar lagi jadi milikku. Menjelang keberangkatan, suasana rumah terasa aneh. Doni sering memandangi Bunga diam-diam, seolah menatap sesuatu yang sebentar lagi akan hilang. Kadang tatapannya dingin, kadang lembut, membuat Bunga bingung harus merasa apa. Malam sebelum mereka terbang, Bunga berdiri di depan cermin, menatap refleksi dirinya. Aku bahagia, katanya pelan pada bayangan di cermin. Besok aku akan jalan-jalan bareng suamiku lagi. Namun hatinya masih belum sepenuhnya tenang. Ia bahkan sempat berdoa lebih lama dari biasanya malam itu, meminta agar Tuhan menjaga perjalanan mereka. Di kamar sebelah, Doni menatap koper mereka yang sudah rapi. Di dalam koper itu, selain pakaian dan perlengkapan, ada satu amplop berisi semua dokumen penting milik Bunga. Paspor, surat tanah, akta saham, bahkan buku tabungan. Semua yang ia butuhkan untuk menyelesaikan rencananya. Ia menatapnya lama, lalu menutup koper itu dengan napas berat. Maaf, Bung. Tapi ini satu-satunya cara aku bisa hidup bebas tanpa bayanganmu. Keesokan harinya, mereka berangkat ke bandara. Dari luar, pasangan itu tampak sempurna. Istri cantik, suami tampan, dan senyum bahagia yang dipamerkan ke semua orang. Selamat jalan, Bu Bunga, Pak Doni, sapa sopir mereka. Terima kasih, Pak Slamet, jawab Bunga riang. Dalam perjalanan, Bunga menggenggam tangan suaminya. Mas, makasih ya. Aku senang banget kita bisa liburan lagi. Doni hanya menatap ke depan, senyumnya tipis. Nikmati aja, sayang. Setelah ini hidup kita akan berubah. Kalimat itu membuat Bunga menatapnya heran. Maksudnya? Doni menggeleng, tertawa kecil. Enggak, cuma ngomong aja. Aku cuma pengen kita mulai babak baru. Bunga tersenyum, tak mengira makna sebenarnya dari kata-kata itu. Sesampainya di bandara, mereka naik pesawat menuju Roma. Bunga menatap jendela pesawat, melihat awan putih membentang luas di bawah mereka. Cantik banget, katanya lirih. Doni hanya memejamkan mata, seolah tak ingin terlalu banyak bicara. Dalam pikirannya, rencana besar itu sudah tersusun sempurna. Ia tahu di Italia nanti, Bunga akan sendirian, dan setelah itu, segalanya akan menjadi miliknya. Namun di sisi lain, Bunga justru merasa lega. Ia tak sabar untuk berjalan di jalan-jalan tua Roma, menikmati pizza asli Italia, dan melihat Koloseum. Ia berpikir mungkin ini adalah awal baru bagi pernikahan mereka, awal yang lebih baik. Ia tak tahu, justru di negeri asing itu, semua yang ia miliki, cinta, kepercayaan, bahkan identitasnya, akan direnggut dengan cara paling kejam. Dan malam itu, ketika pesawat meluncur menembus awan menuju Italia, Bunga menatap Doni dengan senyum tulus, tanpa tahu bahwa senyum itu akan segera berubah menjadi air mata dan luka paling dalam hidupnya. Pagi itu, udara di Bandara Soekarno-Hatta terasa berbeda bagi Bunga. Ada semacam euforia yang menyelimuti dirinya, bercampur dengan rasa kagum karena ini adalah perjalanan luar negeri pertamanya bersama Doni. Ia bahkan masih tak percaya ketika Doni mengatakan bahwa mereka akan berlibur ke Italia selama 2 minggu penuh. Mas, ini serius? 2 minggu di Italia? Tanya Bunga sambil tertawa kecil, menggenggam paspornya erat. Doni menoleh dengan senyum hangat, menatap istrinya lembut. Iya, sayang. Kamu kan sudah kerja keras selama ini. Aku pikir kamu pantas dapat hadiah liburan yang istimewa. Bunga tersenyum bahagia. Ia merasa dirinya wanita paling beruntung di dunia. Tak ada yang lebih indah dari kenyataan bahwa suaminya ternyata masih romantis dan perhatian. Perjalanan menuju Roma terasa begitu menyenangkan. Doni terlihat lebih banyak diam di pesawat, tapi Bunga mengira suaminya hanya lelah. Ia sibuk menikmati pemandangan dari jendela pesawat, membayangkan pizza asli Italia, menara miring Pisa, dan romantisme kota Venesia. Begitu tiba di Bandara Fiumicino, aroma khas Eropa langsung menyergap hidung Bunga. Udara dingin bercampur aroma kopi dari kafe di sudut bandara membuat suasana terasa begitu indah. Doni tampak sibuk menelepon seseorang, sementara Bunga memerhatikan sekitar dengan mata berbinar. Mas,
Kita langsung ke hotel, ya? Tanyanya. Iya, sebentar, aku lagi ngatur mobil yang jemput. Jawab Doni singkat, matanya tak lepas dari layar ponsel. Mereka pun naik mobil menuju hotel mewah di pusat kota Roma. Dari balkon kamar hotel, Bunga bisa melihat panorama kota tua yang menakjubkan. Bangunan klasik, langit senja yang jingga, dan suara burung yang terbang melintasi gereja tua. Ia berdiri lama di sana, memeluk dirinya sendiri, menikmati setiap detik yang terasa sempurna. Namun, sejak hari kedua, Bunga mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Doni sering pergi sendirian dengan alasan, ada urusan penting. Ia tak menjelaskan apa-apa, hanya berkata bahwa itu untuk urusan bisnis. Masih urusan kerja, sayang. Aku cuma sebentar, katanya setiap kali ditanya. Bunga berusaha maklum, tapi hatinya mulai terasa ganjil. Bukankah mereka datang ke sini untuk liburan? Kenapa Doni malah sibuk dengan hal lain? Malam hari, ketika Doni sudah tertidur, Bunga duduk di balkon hotel sambil menatap lampu kota Roma yang berkilauan. Ia memandangi wajah suaminya yang terlelap, lalu teringat beberapa kejadian janggal belakangan ini, mulai dari panggilan telepon misterius, perubahan sikap Doni yang lebih dingin, hingga cara Doni memegang ponselnya yang kini selalu disembunyikan. Apa aku terlalu curiga? Gumamnya pelan. Namun hatinya tetap gelisah. Keesokan harinya, Doni mengajaknya berjalan-jalan ke Koloseum. Bunga senang, mengira suaminya mulai berubah. Tapi selama mereka berjalan, Doni tampak lebih banyak diam. Sesekali ia menerima panggilan, berbicara dalam nada pelan, dan menjauh dari Bunga. Saat mereka makan siang di restoran Italia yang indah, Bunga memperhatikan bahwa Doni beberapa kali memeriksa jam tangan, seolah menunggu sesuatu. Mas, kok kayaknya kamu gelisah? Tanya Bunga dengan nada lembut. Enggak, cuma capek aja. Sayang, udah. Makan aja. Bunga mengangguk, tapi matanya tak lepas dari wajah suaminya. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia belum bisa menebak apa. Hari keempat, Doni mengusulkan agar mereka jalan-jalan sendiri-sendiri untuk menikmati suasana dengan cara masing-masing. Aku mau ke toko jam tangan di Florence. Kamu kan pengen lihat museum di sini. Gak apa-apa kalau kita jalan sendiri dulu, kata Doni sambil tersenyum tipis. Bunga awalnya menolak. Tapi kan kita kesini berdua, Mas. Masa jalan sendiri-sendiri? Cuma sebentar. Nanti sore aku jemput kamu di hotel. Aku janji. Bunga akhirnya menuruti, walau hatinya masih berat. Ia berjalan-jalan ke museum, mencoba menikmati waktu sendiri. Tapi entah kenapa, perasaannya terus diliputi kecemasan. Ia berulang kali menoleh ke belakang, merasa seolah ada yang memperhatikannya. Saat sore tiba, Bunga kembali ke hotel, tapi Doni tak kunjung datang. Ia menunggu di lobi hingga malam, menatap jam setiap beberapa menit. Teleponnya tak aktif, pesan WhatsApp hanya centang satu. Hati Bunga mulai dingin. Jangan-jangan dia ada masalah? Pikirnya. Tapi ketika tengah malam pun Doni belum kembali, kecemasan itu berubah jadi ketakutan. Bunga akhirnya menghubungi resepsionis, menanyakan apakah suaminya terlihat masuk hotel. Petugas berkata tidak ada. Ia mulai panik, namun mencoba berpikir positif. Mungkin Mas Doni sedang tertahan urusan bisnis. Keesokan paginya, saat ia hendak keluar mencari suaminya, sesuatu mengejutkannya, dompetnya hilang. Begitu juga paspor dan tiket pesawat mereka. Ia menggeledah seluruh koper, tapi nihil. Semua lenyap. Tubuhnya langsung lemas. Ia duduk di lantai, menggenggam ponsel dan mencoba menghubungi Doni lagi. Tapi nomor itu kini sudah tidak aktif. Mas Doni, kamu di mana? Suaranya bergetar, air mata mulai mengalir. Namun yang menjawabnya hanya kesunyian kamar hotel yang dingin. Bunga tidak tahu bahwa inilah awal dari jebakan besar yang disiapkan oleh suaminya sendiri. Dan sejak hari itu, keanehan demi keanehan mulai terjadi di negeri asing itu, hingga Bunga sadar bahwa suaminya bukan sedang menghilang, tapi meninggalkannya. Dan ia sendirian. Di negeri orang. Tanpa uang. Tanpa dokumen. Tanpa siapapun. Pagi itu, matahari Roma bersinar indah di luar jendela hotel. Tapi bagi Bunga, dunia seperti runtuh. Ia duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat, rambut acak-acakan, dan mata sembab karena menangis semalaman. Di hadapannya, koper terbuka lebar,
Isinya berantakan, dan semua benda penting lenyap. Paspor, dompet, kartu identitas, bahkan kartu kredit yang seharusnya disimpan di dalam tas tangan, tak ada lagi. Ia sudah memeriksa berkali-kali, bahkan membongkar setiap sudut kamar, tapi hasilnya nihil. Mas Doni, kamu di mana? Suaranya lirih, nyaris tak keluar. Ia mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir logis. Mungkin Doni hanya salah paham. Mungkin ada pencuri yang masuk kamar. Tapi semakin lama ia mencoba mencari alasan, semakin hancur perasaannya, karena terlalu banyak hal yang tak masuk akal. Ia berjalan ke resepsionis dengan langkah gemetar. "Excuse me, my husband, he didn't come back last night. Can you check, maybe he left something for me?" Tanya Bunga dalam bahasa Inggris terbata. Petugas hotel memeriksa komputer sebentar, lalu menatapnya dengan bingung. "Ma'am, your husband checked out this morning. He paid for only 4 nights." Bunga membeku. Checked out? No, that's impossible. He was with me. Yes, ma'am. He left very early. Alone. Dunia Bunga seolah berhenti berputar. Ia tak bisa merespons. Kata-kata petugas itu seperti palu yang memukul kepalanya. Doni pergi. Sendirian. Membiarkannya tertinggal di negara asing. Ia berlari ke kamar, lalu menangis sejadi-jadinya. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega begini?" Pikirannya kacau. Ia mencoba menelpon nomor Doni lagi, tapi sudah tidak aktif. Akun WhatsApp-nya menghilang. Instagram-nya lenyap. Bahkan nomor darurat Doni di kantor pun tak bisa dihubungi. Tangannya gemetar saat membuka email, mencoba mencari pesan apapun. Tapi nihil. Tak ada kabar, tak ada penjelasan. Sore hari, ia mendatangi Kedutaan Besar Indonesia di Roma, berharap bisa mendapatkan bantuan. Namun tanpa identitas atau salinan dokumen, mereka tak bisa berbuat banyak. "Bu, tanpa paspor atau fotokopi identitas, kami hanya bisa membantu dalam batas tertentu. Apakah ibu tahu ada keluarga atau teman di Italia?" Bunga hanya menggeleng. Air mata mengalir di pipinya. "Saya cuma datang liburan sama suami saya, dia meninggalkan saya begitu saja." Petugas itu menatapnya dengan iba. Tapi prosedur tetaplah prosedur. Ia diberi tempat sementara di penampungan gereja, dan diarahkan ke pihak sosial yang bisa membantunya. Malam itu, Bunga tidur di bangku panjang sebuah ruangan besar bersama beberapa orang asing yang juga kehilangan arah hidupnya. Aroma roti basi dan udara lembab membuat matanya sulit terpejam. Ia menatap langit-langit yang retak, menggenggam ponselnya yang hampir kehabisan baterai. "Aku gak percaya kamu bisa setega ini, Mas," bisiknya pelan. Beberapa hari berlalu, dan Bunga hidup seperti bayangan. Ia mencoba mencari kerja serabutan, membersihkan dapur di restoran kecil milik seorang ibu tua Italia bernama Signora Lucia yang merasa iba padanya. Lucialah yang menolong Bunga saat ia pingsan di jalan karena kelaparan. "You poor girl come, eat first," kata Lucia saat itu. Bunga hanya bisa mengangguk, menahan tangis sambil menyuap roti hangat. Hari demi hari, ia mulai bisa mengerti sedikit bahasa Italia. Ia membantu mencuci piring, mengepel lantai, dan melayani pelanggan di kafe kecil itu. Lucia mengizinkannya tidur di loteng sempit di atas dapur. Meski sederhana, tempat itu memberinya kehangatan yang tidak ia rasakan lagi sejak Doni menghilang. Suatu malam, saat ia sedang mencuci piring, Bunga menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Wajahnya tampak lelah, tapi di balik itu ada sesuatu yang mulai tumbuh, keteguhan. "Kalau dia tega buang aku gak akan hancur. Aku harus bangkit," ucapnya pelan, menatap pantulan wajahnya sendiri. Tapi nasib belum berhenti menguji. Suatu hari, Lucia memberitahunya bahwa pihak kepolisian Italia menemukan koper milik seseorang bernama Doni di hotel lain di Roma. Dalam koper itu, terdapat beberapa dokumen atas nama Bunga. Tapi semuanya sudah disobek dan dibuang ke tempat sampah. Bunga gemetar mendengarnya. "Itu berarti dia memang sengaja," katanya lirih, matanya kosong. "Doni bukan hanya meninggalkannya. Ia menjebaknya. Seluruh harta dan dokumen yang ia punya diambil. Lalu ia ditinggalkan di negeri asing agar tak bisa kembali ke Indonesia." Beberapa hari setelah itu, Bunga mendapat kabar dari seorang staf kedutaan bahwa rekening bank atas namanya di Indonesia telah dipindah kepemilikan.
Semua aset dan properti yang dulu mereka miliki bersama kini terdaftar atas nama Doni. Bunga menangis terseduh-seduh di ruang kecil kedutaan. Ia menjerit tanpa suara, hanya air mata yang berbicara. Mas Doni, kenapa kamu hancurin aku sampai segini? Namun di tengah kehancurannya, Lucia menggenggam tangannya dan berkata dengan bahasa campur tangan. Don't cry, Bella. You strong woman. You will rise again. He take money, not your soul. Kata-kata itu menancap dalam hati Bunga. Iya, Doni mungkin telah mengambil segalanya. Uang, rumah, bahkan nama baiknya. Tapi bukan hatinya, bukan kekuatannya. Malam itu, Bunga menatap langit Roma dari jendela loteng kecil. Bulan bersinar lembut di atas gedung-gedung tua. Dalam hati, ia berjanji, aku akan pulang. Aku akan kembali ke Indonesia. Dan saat itu tiba, Mas Doni akan tahu siapa yang sebenarnya dia hancurkan. Ia menggenggam kalung kecil di lehernya, satu-satunya benda yang tersisa dari rumahnya dulu, dan untuk pertama kalinya, senyum kecil muncul di wajahnya di tengah luka yang dalam. Bunga tahu, perjalanan ini belum berakhir. Ia baru saja mulai melangkah keluar dari gelapnya pengkhianatan, menuju cahaya balas dendam yang akan mengguncang hidup Doni sepenuhnya. Hari demi hari di Roma terasa panjang dan berat bagi Bunga. Sejak ditinggalkan Doni tanpa uang dan dokumen, ia seperti kehilangan arah hidup. Namun, seiring waktu, Bunga mulai belajar menerima kenyataan bahwa dirinya harus bertahan, entah bagaimana caranya. Lucia, pemilik kafe yang menolongnya, menjadi satu-satunya orang yang membuat Bunga tetap bisa tersenyum meski hanya sesaat. Perempuan tua itu sering membawakan Bunga roti hangat dan sup tomat, lalu berkata dengan senyum lembut, You are strong, Bella. You just don't know yet. Bunga bekerja keras di kafe itu, meski gajinya kecil. Ia menabung sedikit demi sedikit, mencoba menyusun rencana untuk kembali ke Indonesia. Tapi di setiap malam sepi, bayangan wajah Doni terus muncul dalam pikirannya. Lelaki yang dulu ia cintai, yang dulu ia percaya sepenuh hati, kini menjadi luka paling dalam di hidupnya. Suatu malam, saat Bunga sedang membersihkan meja pelanggan terakhir, Lucia menghampirinya sambil membawa amplop. Post for you, Bella, ucap Lucia dengan aksen khasnya. Bunga mengerutkan kening. Untuk saya? Siapa yang tahu alamat ini? Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar kertas fotokopi, dokumen rekening bank, surat kepemilikan properti, dan tanda tangan Doni di setiap lembar. Tapi yang paling membuat Bunga terpaku adalah foto yang ikut diselipkan. Doni sedang berfoto mesra dengan seorang wanita muda di depan rumah mereka di Jakarta. Tangannya gemetar. Nafasnya tercekat. Dunia serasa berhenti. Perempuan itu adalah Ayla, sahabat kuliahnya dulu, orang yang dulu sering datang ke rumah dan pura-pura akrab dengan mereka berdua. Aku gak salah lihat, bisiknya. Ia menatap foto itu lebih dekat, melihat jelas senyum bahagia Doni dan Ayla di depan rumah yang dulu mereka bangun bersama. Aku ditinggalkan untuk dia. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Semua potongan aneh selama ini tiba-tiba menjadi masuk akal. Telepon rahasia Doni, perubahan sikapnya, perjalanan mendadak ke Italia, semua itu bukan kebetulan. Itu rencana. Rencana untuk menyingkirkannya agar Doni bisa hidup dengan wanita lain. Dengan gemetar, Bunga membaca surat di dalam amplop. Tulisan tangan itu bukan milik Doni, tapi milik seseorang yang tampaknya mengenal situasinya. Kau tak mengenalku, tapi aku mengenal Doni. Aku bekerja di perusahaannya di Jakarta. Aku melihat bagaimana dia menjual semua aset atas namamu, dan kini tinggal bersama wanita itu. Aku tak tahan melihat kebusukannya. Semoga ini bisa membuka matamu. Seorang teman yang masih punya hati nurani. Bunga menjatuhkan surat itu di meja. Tubuhnya lemas, kepalanya berputar. Jadi, selama ini aku cuma dijadikan korban. Lucia memeluknya saat ia menangis keras malam itu. Perempuan tua itu tak mengerti bahasa Bunga sepenuhnya. Tapi ia tahu betapa hancurnya gadis itu. Let it out, Bella. Let it all out. Hari berikutnya, Bunga memutuskan untuk mencari tahu kebenaran lebih dalam. Ia mengunjungi kedutaan lagi dan meminta bantuan untuk menghubungi seseorang di Jakarta. Dengan bantuan petugas kedutaan yang baik hati, ia berhasil melakukan panggilan video dengan adiknya, Dika. Wajah Dika muncul di layar,
Tapi ekspresinya kaget bercampur lega. Kak Bunga. Astaga, aku pikir kakak udah hilang. Kami gak bisa hubungin kakak berhari-hari. Bunga menahan tangis. Dika, tolong ceritain semuanya. Apa yang terjadi di Indonesia? Di rumah? Dika menarik napas panjang. Kak, Mas Doni udah balik ke sini. Dia bilang kakak kabur dari rumah. Dia bawa semua surat tanah dan dokumen perusahaan. Katanya mau jual aset biar bayar utang perusahaan. Bunga terdiam. Utang apa? Aku gak pernah tahu soal utang. Itu dia. Ternyata gak ada utang apapun, Kak. Semua itu cuma alasan. Sekarang semua aset atas nama Mas Doni, dan dia tinggal di rumah kita bareng. Ayla. Nama itu membuat jantung Bunga seolah berhenti berdetak. Jadi benar, gumamnya lirih. Dika melanjutkan dengan suara bergetar. Dan yang lebih parah, Kak, dia bilang ke semua orang kalau kakak kabur sama pria lain waktu di Italia. Dia bilang kakak selingkuh, makanya dia pulang sendiri. Bunga menutup mulutnya, tak percaya dengan kebohongan sebesar itu. Ia merasa dadanya sesak, udara tak cukup untuk bernapas. Dia fitnah aku, dia buat aku terlihat hina di mata orang-orang. Dika hanya bisa menangis di seberang layar. Kak, aku tahu itu gak benar. Tapi orang-orang percaya sama dia, bahkan keluarga dari pihak Mas Doni juga nyalahin kakak. Bunga menatap kosong ke layar. Semua hancur. Nama baiknya, rumahnya, hartanya, dan cinta yang dulu ia jaga dengan tulus. Semua dijungkir balikan oleh seseorang yang dulu ia panggil suami. Malam itu, Bunga duduk di loteng kecilnya. Ia menatap lilin kecil di atas meja kayu, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, aku udah kehilangan segalanya. Tapi aku masih punya satu hal. Kebenaran. Ia mulai menulis. Setiap detail kebohongan Doni ia tuangkan di kertas. Kapan ia berubah, bagaimana ia memperlakukannya, kemana uang mereka pergi. Semua ia simpan rapi, karena di dalam hatinya, mulai tumbuh satu tekad. Ia akan membuktikan kebenarannya, dan membuat Doni membayar semua perbuatannya. Beberapa minggu kemudian, takdir mempertemukannya dengan seseorang di kedutaan, seorang pria muda bernama Matteo, warga Italia keturunan Indonesia yang bekerja di bagian administrasi konsuler. Matteo mendengar kisah Bunga dan bersimpati. Kalau kamu benar-benar ingin pulang, aku bisa bantu uruskan paspor pengganti. Tapi butuh waktu dan data pendukung. Bunga menatapnya dengan mata yang mulai berkilat lagi. Aku akan cari semua datanya. Aku harus pulang. Aku harus hadapi mereka. Matteo tersenyum tipis. Baik. Tapi janji, kamu harus tetap kuat. Bunga mengangguk. Aku sudah gak punya pilihan lain. Aku akan kuat. Sejak malam itu, arah hidupnya berubah. Dari seorang wanita yang tersesat dan ditinggalkan, kini Bunga mulai melangkah menuju jalan pembalasan dan kebangkitan. Ia tak lagi menangis karena kehilangan, tapi bersiap untuk bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk menegakkan kebenaran yang telah diinjak-injak oleh Doni dan Ayla. Namun Bunga tahu, langkah menuju kebangkitannya tak akan mudah. Karena begitu ia kembali ke Indonesia nanti, perang yang sebenarnya baru akan dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak Bunga ditinggalkan Doni di Italia. Hari-hari awalnya diwarnai air mata, kebingungan, dan rasa putus asa yang nyaris membunuh semangat hidupnya. Namun, waktu dan kenyataan mengajarinya bahwa tangisan tak akan membawa perubahan. Jika ia ingin hidup, ia harus bangkit, meski di tanah asing, jauh dari rumah, dan tanpa siapapun. Sejak mengenal Matteo, pegawai muda di kedutaan yang menaruh simpati padanya, sedikit demi sedikit hidup Bunga mulai teratur. Matteo banyak membantu mengurus surat pengganti identitas, bahkan mengenalkannya pada beberapa kenalan yang membuka peluang kerja. Aku tahu kamu bukan tipe orang yang menyerah, kata Matteo suatu sore di Taman Kota Roma, menatap Bunga yang duduk di bangku kayu dengan berkas-berkas di pangkuannya. Bunga tersenyum tipis. Mungkin dulu aku orangnya lembek, tapi setelah semua yang terjadi, aku gak mau lagi kelihatan lemah. Ia mulai bekerja di sebuah butik kecil di Roma sebagai asisten penjahit. Pemilik butik, seorang wanita elegan bernama Signora Valentina, terkesan pada ketelitian dan keuletannya. Meski awalnya hanya membantu menjahit pinggiran kain dan membersihkan ruangan, Valentina perlahan mempercayakan Bunga untuk ikut menangani pelanggan dan bahkan merancang aksesori kecil.
Kamu punya selera yang lembut tapi kuat. Itu jarang. Puji Valentina sambil memegang kain sutra biru muda yang dirancang Bunga menjadi gaun pesta. Bunga tersenyum malu. Terima kasih, Signora. Saya belajar dari pengalaman, mungkin kain pun tahu bagaimana rasanya robek. Tapi kalau dijahit dengan sabar, bisa jadi lebih indah dari sebelumnya. Valentina menatapnya penuh arti. Kalimatmu indah sekali, Bunga. Mungkin suatu hari kamu akan jadi desainer besar. Kata-kata itu menyalakan api kecil di hati Bunga. Ia mulai menulis ulang mimpinya yang dulu terkubur di balik pernikahan yang penuh manipulasi. Dulu, sebelum menikah, Bunga memang pernah bercita-cita membuka butik sendiri di Jakarta. Tapi semua itu terkubur setelah Doni melarangnya bekerja dan memintanya fokus jadi istri. Kini, di tanah asing yang dulu membuatnya merasa hancur, Bunga justru menemukan versi dirinya yang baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih berharga. Malam-malam panjang yang dulu diisi dengan tangisan kini berubah menjadi waktu produktif untuk belajar. Bunga memanfaatkan komputer tua di butik untuk menonton video desain dan mode. Ia juga belajar bahasa Italia dengan tekun lewat bantuan Matteo, yang sering datang membawa makanan dan membantu menerjemahkan. Grazie, Matteo, ucap Bunga setiap kali ia membantu. Matteo hanya tersenyum. Sama-sama. Tapi jangan terlalu banyak berterima kasih. Aku bantu karena kamu pantas untuk dapat kesempatan kedua. Kebaikan Matteo membuat Bunga perlahan kembali mempercayai manusia. Tapi ia tak pernah melupakan luka yang ditinggalkan Doni. Setiap kali malam tiba, ia masih sering menatap jendela, memandangi langit Roma yang dipenuhi bintang, dan berjanji dalam hati, aku akan pulang. Tapi bukan sebagai Bunga yang sama. Aku akan pulang sebagai wanita yang tak bisa lagi diinjak. Beberapa bulan berikutnya menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Suatu hari, butik tempatnya bekerja menerima pesanan besar dari seorang klien kaya asal Milan. Karena Valentina sakit, Bunga diberi tanggung jawab penuh untuk menyiapkan rancangan gaun pesta klien itu. Aku percaya kamu bisa, Bunga, kata Valentina dari tempat tidurnya. Tunjukkan pada dunia bahwa rasa sakit bisa berubah jadi karya. Bunga bekerja siang dan malam. Ia menjahit dengan penuh kesungguhan, seolah setiap tusukan jarum adalah pelampiasan dari luka yang pernah menoreh hatinya. Ia tak sekadar membuat gaun, tapi menumpahkan kisah hidupnya di setiap lipatan kain. Hasilnya, gaun itu mendapat pujian luar biasa. Klien tersebut bahkan meminta Bunga merancang koleksi pribadi untuk acara amal di Florence. Sejak saat itu, nama Bunga mulai dikenal di kalangan mode lokal. Media Italia menyebutnya sebagai La Fiorita dal Dolore, bunga yang tumbuh dari luka. Lucia, yang dulu menolongnya di hari-hari kelam, menangis haru saat melihatnya tampil di sebuah pameran kecil di Roma. Lihat kamu sekarang, Bella. Aku tahu kamu bisa bangkit. Tuhan tak pernah meninggalkan orang baik. Bunga tersenyum sambil memeluk Lucia erat. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku udah gak ada di dunia ini. Matteo, yang sejak awal selalu mendukungnya, suatu sore berkata dengan serius. Kamu tahu, Bunga, kamu bisa tetap di sini. Aku bisa bantu kamu jadi warga tetap, buka bisnis di Italia. Kamu gak harus kembali ke Indonesia kalau itu menyakitkan. Bunga menatapnya lama. Terima kasih, Matteo. Tapi aku harus pulang. Ada kebenaran yang harus aku tegakkan, ada harga diri yang harus aku ambil kembali. Matteo mengangguk, menatapnya dengan kagum. Baiklah. Tapi janji satu hal, jangan kembali sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Bunga tersenyum. Aku janji. Sejak hari itu, Bunga mulai menyiapkan langkah besar berikutnya. Dengan bantuan Matteo dan Valentina, ia mendirikan lini kecil desainnya sendiri, Fiore di Anima, yang berarti bunga dari jiwa. Bisnis kecil itu berkembang pesat karena keunikan karyanya dan kisah hidup yang menginspirasi banyak orang. Majalah lokal bahkan menulis tentangnya, wanita Indonesia yang pernah tersesat di Roma kini bangkit sebagai perancang busana berbakat. Namun di balik semua keberhasilan itu, Bunga tahu perjuangannya belum selesai. Setiap lembar berita, setiap pujian, setiap tepuk tangan, semuanya hanyalah bagian dari jalan panjang menuju pembalasan yang telah ia rencanakan diam-diam. Ia sudah mengumpulkan bukti transfer keuangan Doni dari bank luar negeri, rekaman percakapan yang dikirim oleh orang misterius di Jakarta,
dan data kepemilikan perusahaan yang kini sepenuhnya atas nama Doni. Semua disimpan rapi dalam satu map kulit berwarna hitam. Malam sebelum keberangkatannya ke Indonesia, Bunga berdiri di balkon apartemennya di Roma. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang ia tanam di pot kecil. Ia menatap ke langit dan berbisik pelan. Mas Doni, kamu kira aku hilang. Tapi besok, kamu akan tahu bahwa aku bukan perempuan yang bisa dibuang begitu saja. Ia menarik napas panjang, menatap jet pribadi yang akan menjemputnya esok hari, milik investor Italia yang tertarik bekerja sama dengan butik kecilnya. Dunia berputar, dan kini takdir berada di tangannya. Bunga tersenyum sendu, matanya memancarkan ketenangan yang dulu tak pernah ada. Dari seorang wanita yang tersesat tanpa uang dan dokumen, kini ia akan kembali ke tanah airnya sebagai seseorang yang berbeda. Seorang wanita yang siap menuntut keadilan dan mengembalikan harga dirinya yang dirampas. Dan jauh di Jakarta, Doni belum tahu badai yang akan menghancurkan hidupnya sedang bersiap terbang pulang dari Roma. 1 tahun sejak malam pertama Bunga duduk di loteng kecil itu, menatap langit Roma dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan pulang. 1 tahun yang dipenuhi jarum jahit, kertas sketsa, meja kerja sempit, serta percakapan panjang dengan Matteo dan Signora Valentina. Waktu itu bukan hanya menyembuhkan luka, ia menempa Bunga. Di balik senyum tenang dan gelas espresso yang selalu ia pesan di pagi hari, Bunga menyimpan peta rencana rapi. Ia tak lagi menjadi perempuan yang mudah percaya. Ia belajar membaca gerak bibir orang, menangkap celah di antara kata-kata, memaknai jeda dalam sebuah percakapan. Ia menemukan bahwa balas dendam yang paling mematikan bukanlah kekerasan, melainkan perencanaan yang dingin dan akurat. Pagi itu, butik kecil Fiore di Anima ramai. Seorang fotografer mode sedang mengambil gambar koleksi musim gugur yang dirancang Bunga. Kru sibuk menata gaun, menghaluskan lipatan kain, memberi sentuhan terakhir pada aksesori buatan tangan. Di tengah hingar-bingar itu, Bunga berdiri lurus, mengenakan blazer sederhana namun elegan, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tenang, sekali lagi menunjukkan betapa ia telah berubah. "Bunga, kamu sudah siap?" tanya Valentina, menepuk bahu muridnya. "Aku siap," jawab Bunga, dan suaranya tak menampakkan getaran apapun. Setelah acara pemotretan, ada pertemuan penting dengan 2 investor. Seorang konglomerat mode asal Milan dan seorang investor Asia yang punya jaringan kuat di Jakarta dan Singapura. Mereka tertarik pada kisah dan desain Bunga. Pertemuan itu berjalan hangat namun profesional. Mereka mendengar visi Bunga tentang lini sustainable fashion, bagaimana ia ingin memberdayakan perempuan pengrajin di kampung-kampung kecil, serta rencana ekspansi ke Asia Tenggara. Di sela-sela pembicaraan, Bunga menyesap kopi dan membuka map kulit hitam yang selalu dibawanya. Salinan dokumen yang pernah dikirimkan kepadanya, bukti transfer, lembaran tanda tangan Doni, foto-foto Ayla dan Doni, serta analisis hukum yang Matteo bantu susun. Sekarang bukan hanya sebatas bukti, itu adalah alat tawar. "Apa kau benar-benar ingin kembali ke Jakarta, Bunga?" tanya Matteo di perjalanan menuju bandara kecil tempat jet pribadi menunggu. Suaranya lembut, namun ada garis khawatir. "Iya," jawabnya singkat. Matanya menatap ke cakrawala. "Bukan hanya untuk ambil kembali milikku, tapi untuk mematahkan cara hidup orang-orang yang memperlakukan wanita seperti barang. Aku akan kembalikan harga diriku, tapi aku tak mau membunuh mereka. Aku akan menyingkap wajah asli mereka di depan publik, biarkan malu jadi hukuman yang paling tajam." Matteo mengangguk. "Aku bantu urus legalitas, hubungan media, dan sedikit panggung, supaya kedatanganmu berimbas besar. Tapi jangan lupa, kita harus main rapi. Kita akan menggunakan hukum dan opini publik sebagai senjata." Bunga tersenyum tipis. "Itulah yang ku mau." Rencana Bunga terbagi rapi dalam beberapa fase: legal, finansial, publikasi, dan psikologis. Ia bekerja sama dengan firma hukum internasional yang direkomendasikan Valentina, sebuah kantor hukum kecil di Milan yang punya koneksi ke firma besar di Jakarta. Lewat jalur itu, Bunga mulai meretas kembali posisi hukumnya, menggugat pembalikan kepemilikan yang dicurangi, memulihkan saham yang dipindah melalui surat kuasa yang dipalsukan, dan menuntut pembatalan transaksi yang dilakukan Doni dengan indikasi penipuan dan pemalsuan tanda tangan. Di sisi finansial, investor yang mendukungnya bersedia menyediakan modal tak hanya untuk lini busananya, tetapi juga untuk mendanai akuisisi saham,
Secara diam-diam membeli lembar saham perusahaan bunga di Indonesia yang kini ditukar kepemilikannya. Metode itu sederhana tapi efektif. Membeli sedikit demi sedikit lewat perusahaan cangkang, hingga totalnya menguasai mayoritas. Aku ingin semuanya sah, kata Bunga kala malam mereka mengulang hitungan. Aku tak mau ada celah hukum. Jangan sampai Doni bilang, itu rekayasa, dan kembali mengambil kendali. Aku sudah cek ulang semua jalur yang mungkin dia pakai, jawab pengacara Italia yang mengkonsultasikannya lewat konferensi video. Kami akan ajukan gugatan merangkap permintaan penahanan aset sementara di Indonesia. Itu akan membuatnya tidak bisa menjual apapun selama proses. Langkah publikasi juga disusun rapi. Bunga dan timnya menyiapkan rilis berlapis. Kisahnya sebagai korban yang berhasil bangkit, koleksi busana yang terinspirasi dari perjalanan hidupnya, serta bukti-bukti kecurangan Doni yang siap dipublikasikan setelah aspek hukum aman. Mereka berencana mengkombinasikan pengaruh media mode yang sudah memujinya dengan media arus utama di Indonesia, sebuah strategi yang menciptakan resonansi emosional kuat. Publik akan melihat bukan hanya penjahat keluarga, melainkan juga korban yang menjadi pemenang. Sisi psikologis lebih halus. Bunga berencana tidak langsung membongkar semua sekaligus. Ia ingin Doni merasakan perlahan kehilangan satu persatu. Pertama, kredibilitas. Kedua, harta. Ketiga, rasa aman. Dan terakhir, muka di depan umum. Perlahan, kebanggaan yang ia kumpulkan kembali akan menjadi cermin untuk menghancurkan kesombongannya. Di Jakarta, Doni hidup dengan nyaman bersama Ayla, atau setidaknya ia pikir nyaman. Ia menikmati gemerlap rumah mewah yang kini sepenuhnya ia klaim. Ia sering tampil di acara sosialita, memeluk istrinya yang baru di depan kamera. Ayla menjalani perannya sempurna. Manis, perhatian, dan tampak setia pada Doni. Mereka membuat foto viral di media sosial. Caption-caption tentang awal baru dan keluarga yang bahagia menyebar. Semuanya tampak rapi. Sampai badai hukum yang tak terlihat mulai mendekat. Bunga meneliti gerak-gerik Doni lewat informasi yang ia kumpulkan. Pengurusan legal yang keliru, transaksi mencurigakan, serta bukti komunikasi dari dalam perusahaan yang mengindikasikan kolusi. Ia tahu, jika ia langsung menderumkan palu, itu akan membuka kemungkinan Doni menggunakan taktik putar balik, mengklaim fitnah. Jadi ia bersabar. Kesabaran adalah bagian dari rencana. Di minggu-minggu terakhir sebelum kepulangannya, Bunga melakukan beberapa tindakan simbolik. Ia membeli kembali satu demi satu properti yang dahulu miliknya. Rumah kantor, gudang kecil, bahkan satu gedung butik yang dulu Doni jual murah. Semua dibeli atas nama perusahaan cangkang di bawah pengawasan pengacara. Ia bukan hanya mengembalikan harta, ia memperbaiki struktur kepemilikan agar aman secara hukum. Suatu sore, saat pertemuan terakhir dengan investor Asia, Bunga melihat laporan yang membuat dadanya berdebar. Rekening yang selama ini dipindah ke negara ketiga ternyata belum sempat ditarik seluruhnya. Itu celah kecil yang kini mengalir kembali ke rekening yang dikontrol oleh firma hukum mereka. Angka-angka di layar berubah menjadi bukti nyata. Kemampuan untuk memblokir pergerakan dana dan mendelegitimasi tindakan Doni. Ini lebih dari sekadar kembali. Bisik Bunga, matanya bercahaya. Ini pembelajaran untuk mereka. Persiapan fisik dan mental juga tak dilewatkan. Bunga menjalani sesi coaching untuk public speaking, memperbaiki citra publiknya sebagai perempuan yang elegan tapi tegas. Ia memilih gaya berbusana yang menghormati akar budayanya, sentuhan kebaya modern, kain tenun dengan siluet kontemporer, sebagai pesan tersirat bahwa ia tak mau mengabdi pada stereotip korban. Matteo membantu menyiapkan kedatangan yang dramatis namun terkendali. Sebuah konferensi pers kecil di kedutaan, didukung oleh artikel feature di majalah mode, serta wawancara eksklusif yang menampilkan kekuatan perubahan karakternya. Saat itu pula, mereka akan mengumumkan bahwa firma hukum mereka sudah mengajukan gugatan, menunjukkan bukti-bukti awal, dan menandai bahwa proses hukum sedang berjalan. Semua disusun agar publik berempati pada Bunga sekaligus menaruh curiga pada tindakan Doni. Namun di balik semua itu, Bunga tak pernah lupa satu hal, menjaga hati. Aku tak mau jadi busuk oleh dendam, katanya pada Matteo suatu malam. Keadilan bukan soal membuat mereka hancur untuk senang-senang. Ini tentang mengembalikan yang benar dan mencegah orang lain jadi korban. Matteo menatapnya bangga. Aku kenal banyak orang yang mau membalas, tapi jarang yang punya caramu, elegan, bersih, dan efektif. Malam sebelum kepulangan,
Bunga berjalan sendirian menyusuri jalan sempit Roma, memandangi air mancur yang memantulkan cahaya lampu. Ia menyentuh map kulit hitamnya, merasakan kasar tepian kertas bukti di bawah jarinya. Jantungnya berdegup, bukan dari ketakutan, tetapi dari antisipasi yang tenang. Kita akan pulang besok, bisiknya pada diri sendiri. Kita akan pulang dengan nama yang bersih. Kita akan pulang dan biarkan kebenaran melakukan sisanya. Kota yang dulu menjadi saksi tangisnya kini menjadi saksi persiapan terakhirnya. Jet pribadi menunggu, pengacara telah menyiapkan dokumen darurat, investor siap menekan suplai modal jika perlu. Bunga telah mengatur semuanya supaya, ketika ia melangkah turun di terminal pribadi Jakarta, ia tak lagi sang korban yang terkejut, tetapi arsitek dari pembalasan yang tersusun rapi. Ia menutup matanya sejenak, membayangkan wajah Doni. Apa yang akan ia rasakan ketika melihat Bunga turun dari jet, rapi, anggun, dengan tim hukum di belakangnya. Ia tak ingin berkecil hati melihat penyesalan Doni, tapi ia tahu efeknya akan sangat kuat. Dan di dalam hatinya, ada satu kalimat yang terus berulang, bukan sekadar mengambil kembali milik, tapi memastikan bahwa tak ada lagi perempuan lain yang akan dilenyapkan oleh tipu daya sama. Besok, kembalinya Bunga bukan hanya akan mengejutkan Doni. Ia akan memulai babak baru, di mana kebenaran akan diperdengarkan keras, dengan cara yang tidak brutal, namun tak terelakkan. Pagi itu, Jakarta dipenuhi cahaya mentari yang hangat, tapi di dalam rumah besar bergaya Eropa milik Doni, udara terasa berat dan menekan. Ayla berlarian dengan wajah panik, menatap layar televisi yang menyiarkan berita mengejutkan di semua saluran nasional. Doni! Doni! Cepat lihat ini! Teriaknya histeris dari ruang keluarga. Doni, yang masih mengenakan piyama sutra, keluar dengan langkah tergesa. Ia menatap layar besar di hadapannya. Di sana, terpampang wajah seorang wanita yang sudah lama ingin ia lupakan, Bunga. Namun kali ini, bukan Bunga yang lusuh dan ketakutan seperti dulu. Kini, ia tampil dengan aura seorang wanita kuat dan berkelas. Rambutnya tersanggul rapi, mengenakan kebaya modern berwarna biru lembut, dan di belakangnya terpampang logo besar perusahaan mode internasional yang kini ia miliki, Fiore di Anima Indonesia. Bunga Hartono, desainer internasional yang kini menjadi pemilik mayoritas saham PT Bumi Arta Group, resmi kembali ke Indonesia dan menggelar konferensi pers di Jakarta pagi ini, ujar pembawa berita dengan nada tegas. Dalam keterangannya, Bunga mengungkap bukti-bukti manipulasi finansial, pemalsuan dokumen, serta tindak penipuan yang dilakukan oleh mantan suaminya, Doni Pradipta. Wajah Doni seketika memucat. Piala-piala dan foto-foto penghargaan di rak seakan menatapnya dingin. Ini nggak mungkin. Ini pasti jebakan, gumamnya gemetar. Ayla mendekat, mencoba membaca ekspresi Doni. Doni, apa maksudnya ini? Dia bilang kamu ambil semua harta dia secara ilegal. Kenapa nama kamu disebut di berita? Aku nggak tahu. Aku nggak. Doni berhenti bicara. Ia tahu persis apa yang dilakukan Bunga dulu. Ia tahu betapa licinnya tangannya saat itu. Tapi yang tidak ia tahu adalah bagaimana perempuan itu bisa bangkit, apalagi sampai memiliki kuasa sebesar ini. Sementara itu, di sebuah hotel mewah di Jakarta, Bunga berdiri anggun di depan puluhan kamera dan wartawan yang menyorot setiap gerakannya. Di belakangnya berdiri Matteo dan tim hukumnya, serta dua pengacara dari Italia dan Indonesia yang siap menjawab pertanyaan media. Terima kasih atas kedatangan semua rekan pers, ucap Bunga dengan suara lembut tapi tegas. Hari ini saya tidak ingin membalas dendam. Saya hanya ingin mengembalikan kebenaran. Saya bukan korban yang ingin dikasihani. Saya adalah perempuan yang ingin menunjukkan bahwa keadilan tetap bisa ditegakkan dengan cara bermartabat. Seisi ruangan terpaku. Kamera berkilat. Bunga kemudian membuka map hitam di depannya, mengeluarkan dokumen-dokumen yang difotokopi dan telah dilegalisir. Ini adalah bukti transfer sejumlah besar dana dari rekening saya yang ditransfer ke rekening perusahaan atas nama Doni Pradipta tanpa izin sah. Ini juga dokumen penjualan aset saya yang dilakukan dengan tanda tangan palsu. Semua ini sudah diverifikasi oleh firma hukum internasional dan akan menjadi dasar gugatan perdata serta pidana di pengadilan. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke arah kamera. Dan bagi orang yang dulu meninggalkan saya sendirian di negeri asing tanpa uang, tanpa dokumen, dan tanpa rasa kemanusiaan, saya ingin dia tahu bahwa saya tidak akan menjatuhkannya dengan amarah. Saya akan menjatuhkannya dengan bukti dan kebenaran.
Kata-kata itu menembus layar televisi di seluruh Indonesia. Doni terpaku, matanya membulat. Ia ingin membantah, tapi semua sudah terjadi di depan publik. Nama, Doni Pradipta, kini jadi bahan pembicaraan nasional. Dalam hitungan jam, media sosial penuh dengan tagar, kebenaran bunga, hancur karma Doni, dan wanita bangkit. Di kantor pusat PT Bumi Arta Group, suasana mencekam. Para karyawan berbisik-bisik, manajer keuangan sibuk menerima panggilan dari auditor dan pihak hukum. Pak Doni, saham perusahaan sedang disita sementara oleh pengadilan. Dan, ada surat resmi dari firma hukum internasional yang menyatakan Bu Bunga kini menjadi pemegang saham mayoritas, ucap sekretarisnya dengan wajah pucat. Apa? Bentak Doni, menghantam meja dengan tangan. Ia meraih surat itu dan membacanya cepat. Logo firma hukum itu membuatnya semakin guncang. Firma yang terkenal tak akan bergerak tanpa dasar hukum kuat. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Ia ingin menyangkal, tapi setiap kalimat dalam surat itu membuatnya sadar. Semua ini legal, semua ini sah. Bagaimana bisa dia punya saham lagi? Bukankah aku sudah? Ia berhenti bicara. Ya, ia pernah menjual sebagian kecil saham perusahaan itu kepada rekan bisnis luar negeri. Ia pikir itu cara aman untuk menyembunyikan aset. Ia tidak pernah tahu bahwa perusahaan luar negeri itu sebenarnya milik Bunga di bawah nama cangkang yang dikendalikan Matteo. Kini segalanya jelas. Ia bukan hanya kehilangan kekuasaan, tapi seluruh fondasi hidupnya runtuh di depan mata. Malamnya, Bunga berdiri di balkon suite hotel, menatap langit Jakarta yang kelap-kelip. Matteo datang membawa secangkir teh hangat. Besok pagi, pengadilan akan umumkan pembekuan aset Doni dan pemanggilan resmi, katanya. Bunga menatap jauh. Tenang. Bagus. Aku ingin semuanya berjalan sesuai hukum. Tidak perlu aku yang bicara banyak. Fakta sudah cukup berbicara. Matteo tersenyum kecil. Kau tahu, ekspresi Doni tadi saat menonton berita itu, mungkin dia sudah hancur. Bunga menarik napas dalam-dalam. Dulu aku menangis karena dia menghancurkanku tanpa belas kasihan. Sekarang aku menang karena aku tak lagi perlu menangisinya. Keesokan harinya, suasana di rumah Doni kacau balau. Polisi datang membawa surat penyitaan aset. Ayla menjerit panik, mencoba menyembunyikan perhiasan di lemari, sementara Doni berusaha menenangkan situasi, tapi justru makin mempermalukan diri sendiri di depan petugas. Ini rumah saya. Kalian gak punya hak, teriaknya. Maaf, Pak Doni, jawab salah satu petugas dengan nada dingin. Semuanya atas perintah pengadilan. Semua aset ini hasil tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan. Anda juga diminta hadir di pengadilan minggu depan. Wajah Doni memerah, urat di lehernya menegang. Ia mencoba menelepon pengacaranya, tapi semua nomor tak aktif. Investor menarik diri, rekeningnya dibekukan, dan karyawan satu persatu mulai mundur. Ia kini benar-benar sendirian. Sore harinya, Doni memutuskan pergi ke kantor pusat perusahaan, berharap masih bisa mengendalikan keadaan. Tapi ketika ia tiba di sana, satpam menahannya di pintu. Maaf, Pak, Anda tidak bisa masuk. Ada surat resmi larangan akses dari pemegang saham baru. Pemegang saham baru siapa maksudnya? Bentaknya. Satpam menunjuk ke arah papan nama besar yang baru saja dipasang di lobi. Tulisan itu jelas terbaca. PT Bumi Arta Group, di bawah kepemimpinan Bunga Hartono. Doni tertegun. Langkahnya melemah. Napasnya tercekat. Dunia seakan berputar cepat, dan dalam satu kedipan mata, ia melihat Bunga melangkah keluar dari lift. Wanita yang dulu ia tinggalkan di Italia, kini berdiri tegak di hadapannya. Bunga mengenakan gaun formal krem dengan selendang batik tenun, tatapannya tajam tapi tanpa kebencian. Ia berdiri dikelilingi oleh pengacara dan wartawan. Kamera berkilat-kilat di sekeliling mereka. Selamat datang, Doni, ucap Bunga pelan namun tegas. Kau lupa? Aku yang membangun semua ini dari awal. Aku hanya mengambil kembali apa yang sudah jadi hakku. Doni terpaku, lidahnya keluh. Ia ingin bicara, tapi suaranya tenggelam oleh suara kamera dan bisik-bisik karyawan yang menatapnya dengan tatapan jijik. Kau pikir aku akan selamanya jadi korban? Tidak, Doni. Aku hanya diam sementara. Dan diamku bukan berarti kalah, tapi bersiap.
Bunga kemudian menoleh pada wartawan. Tolong catat ini. Saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun di luar proses hukum. Tapi saya ingin semua orang tahu siapa yang sesungguhnya berbohong. Ruangan itu hening. Tak ada yang berani berkata apapun. Beberapa jam kemudian, berita tentang pertemuan itu menjadi viral. Video Bunga dan Doni di lobi perusahaan ditonton jutaan kali dalam beberapa jam. Publik menyebutnya sebagai kebangkitan elegan seorang wanita Indonesia. Sementara itu, Doni menutup diri di rumah yang kini setengah kosong, duduk di tangga dengan kepala tertunduk. Teleponnya berdering, tapi bukan panggilan bisnis. Itu dari pihak bank, rekeningnya resmi diblokir. Ia memandang foto lamanya bersama Bunga yang masih tergantung di dinding, lalu melempar bingkai itu dengan emosi. "Semua ini salahmu, Bunga!" teriaknya marah. Tapi suaranya tenggelam di ruangan kosong. Dan di tempat lain, di puncak gedung tinggi Jakarta, Bunga berdiri di depan jendela besar memandangi kota. Ia tidak tersenyum puas, tapi matanya menunjukkan ketenangan yang dalam. Ia sudah mengungkap kebenaran. Ia sudah memulihkan nama dan kehormatannya. Namun ia tahu, babak terakhir belum selesai. Masih ada yang harus ia lakukan, bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan Doni merasakan arti kehilangan yang sebenarnya. Kehilangan harga diri, kepercayaan, dan cinta yang dulu ia hancurkan sendiri. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit pun menumpahkan segala kesedihan dan penyesalan yang telah lama tertahan. Petir sesekali menyambar, menyinari rumah megah yang kini tampak muram dan tak terurus. Di dalamnya, Doni duduk di ruang tamu dengan pakaian kusut, wajah tak terawat, dan mata merah yang nyaris tak punya cahaya lagi. Rumah yang dulu selalu dipenuhi tawa dan pesta kini sunyi. Ayla telah pergi, membawa sebagian perhiasan dan uang tunai yang sempat tersisa. Doni tak lagi punya siapapun di sisinya. Rekan bisnis menjauh, pengacara menolak panggilan, dan keluarganya sendiri tak mau ikut terseret dalam aib besar yang kini menghancurkan nama Doni Pradipta di seluruh media. Di televisi, wajah Bunga kembali muncul, kali ini dalam siaran eksklusif. Ia diundang ke acara talk show bergengsi untuk membicarakan perjalanan hidupnya dan pesan tentang kekuatan perempuan. Wajahnya tampak lembut namun berwibawa. Tak ada nada dendam dalam suaranya, hanya ketegasan dan martabat. "Kadang, seseorang harus kehilangan segalanya untuk sadar siapa dirinya," kata Bunga dengan senyum tenang di layar kaca. Kalimat itu menusuk jantung Doni seperti pisau dingin. Ia melempar remote ke arah televisi hingga layar retak. Tapi suaranya tetap bergema di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Doni menerima surat resmi dari pengadilan. Hasil sidang pertama telah memutuskan bahwa semua aset yang dulu atas nama bersama kini kembali menjadi milik penuh Bunga. Rumah, kendaraan, saham, dan bahkan rekening perusahaan. Semuanya. Pengadilan juga memutuskan Doni bersalah dalam kasus pemalsuan dokumen dan penipuan transaksi. Namun yang lebih menghancurkan bukanlah putusan itu, melainkan kenyataan bahwa rumah tempat ia tinggal akan segera dieksekusi. Petugas datang membawa surat perintah pengosongan rumah dalam waktu 24 jam. "Tidak, ini rumah saya. Saya yang bayar semua ini," teriak Doni kalap. Petugas hanya menatapnya datar. "Maaf, Pak, semua bukti sudah jelas. Rumah ini secara sah milik Ibu Bunga Hartono. Anda diminta segera mengosongkannya." Doni berlari ke atas, mencoba mengemasi pakaian seadanya. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Ia tak tahu harus kemana. Semua rekening dibekukan, mobil disita, bahkan kartu identitasnya sedang dalam proses pembekuan karena kasus hukum. Dunia yang dulu ia genggam kini benar-benar terlepas dari tangan. Sore menjelang, suara deru mesin mobil terdengar di halaman. Doni menatap dari jendela, dan jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di depan rumah berdiri Bunga, anggun dengan balutan setelan berwarna putih gading, mengenakan sepatu hak tinggi dan kacamata hitam. Di belakangnya, beberapa petugas hukum dan pengacara berdiri tegak, membawa berkas eksekusi. Doni buru-buru turun, wajahnya penuh amarah bercampur ketakutan. "Bunga, kau datang untuk apa lagi? Belum cukup kau hancurkan hidupku?" teriaknya. Bunga melangkah perlahan mendekat. Suaranya tenang, tapi setiap kata menusuk seperti sembilu. "Aku tidak menghancurkanmu, Doni. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya menyingkap semua topengmu."
Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka di lobi perusahaan, Doni melihat Bunga bukan lagi sebagai istri yang lemah, tapi sebagai sosok yang ia tak pernah sanggupi untuk mengerti, kuat, tenang, dan berwibawa. Rumah ini akan segera diambil alih, lanjut Bunga dengan nada dingin. Kau punya waktu 1 jam untuk keluar. Semua barang pribadimu bisa kau bawa. Tapi apapun yang dibeli dari harta bersama akan tetap di sini. Doni tertawa miris. 1 jam? Kau pikir aku akan tunduk pada perintahmu? Bunga menatapnya lurus. Kau bukan tunduk padaku. Kau tunduk pada hukum. Bunga memberi isyarat pada petugas. Mereka mulai menandai beberapa perabot, memotret ruangan sebagai bukti inventaris. Doni semakin kalap, meraih vas bunga dan melemparkannya ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Semua ini salahmu, Bunga. Kalau saja kau tidak ikut campur, aku masih punya semuanya. Bunga menatap pecahan kaca di lantai. Kau punya semuanya, tapi tidak punya nurani. Dan sekarang, kau tak punya apapun, kecuali waktu untuk menyesal. Doni terdiam. Untuk sesaat, wajahnya berubah. Ia bukan lagi pria angkuh yang dulu menghina Bunga, tapi seseorang yang benar-benar ketakutan. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena melihat pantulan dirinya yang kosong. Setelah 1 jam berlalu, petugas resmi memintanya keluar. Hujan kembali turun. Doni berdiri di depan gerbang rumahnya, membawa koper lusuh dan 1 tas kecil berisi pakaian. Ia menatap rumah itu lama sekali, rumah yang dulu menjadi simbol kekuasaan dan kebanggaannya. Kini, pintunya tertutup perlahan oleh tangan Bunga sendiri. Selamat tinggal, Doni, ucap Bunga dari balik pintu, dengan suara yang datar namun tegas. Semoga kau bisa menemukan kembali dirimu di tempat yang lebih jujur. Pintu tertutup. Klik. Dan suara itu menandai berakhirnya segalanya bagi Doni. Ia melangkah pergi di bawah hujan deras. Setiap langkah terasa berat. Jalanan licin, udara dingin menggigit tulang. Ia berjalan tanpa arah, tak ada tujuan, tak ada tempat untuk pulang. Mobil-mobil lewat tanpa peduli, dan dalam waktu singkat, ia hanyalah bayangan di antara genangan air. Sementara itu, di dalam rumah, Bunga berdiri di depan jendela besar, memandangi hujan yang menelan sosok Doni di kejauhan. Matteo datang menghampiri, menyerahkan secangkir teh hangat. Semua sudah selesai, katanya pelan. Belum, jawab Bunga lirih. Belum benar-benar selesai. Tapi ini awal dari penutupannya. Matteo menatap wajah Bunga yang kini jauh berbeda dari setahun lalu. Tak ada dendam di sana, hanya kelegaan. Ia menatap hujan yang terus jatuh, membasahi jalan dan menghapus jejak kaki Doni. Dia akan hidup seperti yang dulu dia tinggalkan aku, bisik Bunga. Tanpa arah, tanpa tempat, dan tanpa siapapun. Beberapa minggu kemudian, foto-foto Doni beredar di media sosial. Ia terlihat duduk di pinggir jalan, mengenakan pakaian lusuh dan rambut berantakan. Beberapa orang mengenalinya, beberapa malah menertawakannya. Dunia yang dulu ia bangun dengan kesombongan kini menelannya tanpa ampun. Sementara itu, Bunga semakin bersinar. Perusahaannya berkembang pesat, proyek sosial untuk perempuan dan anak-anak di seluruh Indonesia berjalan dengan sukses. Nama Bunga kini identik dengan kekuatan, ketegasan, dan kebijaksanaan. Namun di balik keberhasilan itu, Bunga tidak pernah merasa sombong. Ia tahu, hidup bukan tentang membalas dengan kehancuran, tapi tentang membuktikan bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan. Suatu sore, saat matahari terbenam di langit Jakarta, Bunga duduk di teras rumah barunya yang sederhana namun elegan. Ia memandang langit yang berwarna oranye keemasan, menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Tuhan, bisiknya. Karena dari rasa sakit, aku belajar arti kekuatan. Dan di kejauhan, di jalanan yang penuh debu, Doni masih berjalan tanpa arah. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi kekuasaan. Hanya penyesalan yang membuntutinya di setiap langkah. Kehancurannya bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan satu-satunya orang yang dulu benar-benar mencintainya dengan tulus, Bunga. Pagi itu, matahari menyinari halaman rumah besar Bunga yang kini terasa tenang dan damai. Udara segar menembus tirai jendela besar ruang tamunya, menyingkap panorama taman yang dulu ia rancang sendiri. Kini semua terasa berbeda.
Bukan lagi rumah yang penuh air mata, bukan lagi ruang yang menyimpan luka dan pengkhianatan, tapi tempat di mana ia menemukan kekuatannya kembali. Bunga berdiri di depan jendela besar dengan mengenakan gaun berwarna putih gading yang sederhana namun elegan. Di tangannya, secangkir teh melati mengepulkan uap hangat. Matanya memandang jauh keluar, menatap langit biru yang bersih. Dalam hatinya, ia mengingat semua perjalanan pahit yang baru saja dilaluinya, dari wanita yang tersesat di negeri orang, hingga kini menjadi simbol kekuatan dan kebangkitan. Lucu ya hidup ini, gumamnya pelan sambil tersenyum miris. Yang dulu menangis, kini tersenyum. Yang dulu ditinggalkan, kini yang lain memohon untuk kembali. Suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Maya, sahabat setianya sejak dulu, datang membawa map berisi laporan bisnis terbaru. Bun, laporan dari cabang Milan sudah masuk. Keuntungan bulan ini naik hampir 20%, katanya dengan senyum bangga. Bunga menoleh, matanya lembut namun berwibawa. Bagus. Pastikan semua karyawan yang bantu waktu aku masih di sana dapat bonus tambahan. Mereka bukan hanya pekerja, mereka penyelamatku. Maya mengangguk cepat. Ia tahu, Bunga tak pernah melupakan siapapun yang membantunya. Sejak kembali ke Indonesia dengan jet pribadi, Bunga tidak hanya menata hidupnya, tapi juga mengembangkan bisnis internasional yang kini membuat banyak orang kagum. Namun di balik semua itu, ada luka yang masih tertinggal. Luka yang membentuk kekuatannya sekarang. Bagaimana kabar dia? Tanya Maya hati-hati. Bunga terdiam sesaat. Ia tahu siapa yang dimaksud. Doni. Nama itu masih mampu membuat dadanya sedikit bergetar. Meski kini bukan karena cinta, tapi karena pelajaran. Dia. Bunga tersenyum tipis. Masih seperti dulu, Maya. Menyalahkan dunia atas nasibnya. Tak pernah belajar menerima bahwa kejahatan selalu berbalik arah. Maya menunduk. Aku dengar dia sering tidur di terminal. Katanya beberapa kali diusir karena bikin keributan. Biarkan, ucap Bunga tenang. Itu bagian dari perjalanan yang harus dia jalani. Aku sudah tidak ingin membalas apapun. Aku hanya ingin hidup tenang, tapi juga tak ingin dia mengganggu hidupku lagi. Bunga berjalan menuju meja kerja besar di ruang pribadinya. Di sana terpampang foto dirinya bersama keluarga kecilnya dulu. Dirinya dan Doni sebelum semua berubah. Ia menyentuh bingkai itu perlahan, lalu meletakkannya kembali. Dulu aku pikir cinta itu segalanya, katanya pelan. Aku memberi segalanya, bahkan mempercayai dia dengan hidupku. Tapi ternyata, ketika cinta tanpa kejujuran, itu bukan cinta. Itu jebakan. Maya menatapnya kagum. Ia tahu sahabatnya ini bukan sekadar wanita kuat, tapi wanita yang telah ditempa oleh penderitaan luar biasa. Aku masih ingat hari di mana aku tersesat di jalanan Florence tanpa uang, tanpa paspor, tanpa harapan. Lanjut Bunga dengan tatapan jauh. Tapi justru di sana, aku belajar arti hidup sebenarnya. Aku belajar berdiri tanpa siapapun. Dan ketika aku mulai menatap cermin, aku sadar wanita itu, wanita di cermin, bukan lagi korban. Dia pemenang. Maya menatapnya lekat. Dan kini dunia tahu siapa Bunga sebenarnya, katanya dengan senyum. Bunga tertawa kecil. Aku tidak butuh dunia tahu. Aku hanya butuh diriku sendiri tahu, bahwa aku sudah cukup. Ia menatap ke arah taman. Di sana, beberapa anak yatim sedang bermain, tertawa riang. Sejak kembali ke Indonesia, Bunga memang membangun yayasan pendidikan untuk anak-anak yang kehilangan orang tua. Ia ingin memberikan kesempatan bagi mereka yang tak punya arah, seperti dirinya dulu. Salah satu anak kecil berlari menghampirinya, membawa setangkai bunga mawar putih. Bunda Bunga, ini buat Bunda, katanya dengan senyum ceria. Bunga berjongkok, menerima bunga itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sayang, ini bunga yang sangat indah. Anak itu berlari lagi ke taman, meninggalkan bunga yang masih menatap bunga putih itu dalam diam. Mawar putih, simbol kesucian, ketulusan, dan awal yang baru. Ia berdiri kembali, menatap cermin di ruang tamu yang memantulkan dirinya kini. Tak ada lagi wanita rapuh yang menangis sendirian di negeri orang. Tak ada lagi istri yang ditinggalkan dan dihina. Kini, yang ada hanyalah wanita kuat yang berdiri di atas kakinya sendiri, memimpin hidupnya, dan menatap masa depan dengan kepala tegak. Suara langkah Maya kembali terdengar. Bun,
Ada yang ingin menemui. Katanya dia teman lama dari Indonesia. Tidak mau bilang namanya. Bunga sedikit mengernyit. Teman lama. Iya. Katanya penting. Bunga menatap sekilas jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir siang. Ia berpikir sejenak, lalu menghela napas. Baiklah. Suruh tunggu di ruang tamu. Maya bergegas keluar. Bunga menata rambutnya sebentar, lalu melangkah pelan ke arah ruang tamu. Setiap langkah terasa berat, entah kenapa. Ada perasaan aneh yang menggelayut di dadanya. Bukan takut, tapi firasat. Ketika ia sampai di depan ruang tamu, ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Dari balik pintu kaca, ia bisa melihat sosok seorang pria berdiri membelakanginya. Rambutnya berantakan, pakaiannya lusuh. Namun tubuh itu terasa familiar. Bunga menutup matanya sesaat. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Suara Maya memecah ketegangan dari belakang. Bun, aku tinggalkan kalian ya. Pintu terbuka. Pria itu berbalik perlahan. Mata mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Sosok itu adalah Doni, dengan wajah kusut, tubuh kurus, dan mata sayu penuh penyesalan. Bunga menatapnya tanpa ekspresi, hanya diam. Bunga? Suara itu serak, hampir tak terdengar. Aku cuma mau minta maaf. Bunga tetap diam. Tidak ada amarah, tidak ada tangis. Hanya ketenangan. Ia menatap pria di hadapannya bukan sebagai suami yang pernah ia cintai, tapi sebagai bagian masa lalu yang sudah selesai. Maaf. Bunga tersenyum tipis. Kau datang bukan untukku, Don. Kau datang untuk mencari dirimu sendiri yang hilang. Doni menunduk, air mata jatuh di lantai marmer dingin. Aku hancur tanpa kamu. Bunga menatapnya dalam. Dan aku justru menemukan diriku tanpa kamu. Hening. Suara burung di taman terdengar jelas. Waktu seolah berhenti di antara dua manusia yang dulu saling mencintai, lalu saling menghancurkan. Bunga melangkah maju, lalu melewati Doni tanpa menoleh. Jangan datang lagi, Don. Aku sudah memaafkanmu, tapi bukan berarti aku ingin mengenangmu. Ia melangkah keluar menuju halaman, meninggalkan pria itu berdiri sendiri di ruang tamu besar yang kini terasa dingin dan sunyi. Di luar, angin berhembus lembut, membawa aroma mawar putih yang mekar sempurna di taman. Bunga menatap langit sekali lagi, tersenyum kecil, lalu berbisik pelan. Ini bukan akhir, ini baru awal. Langkahnya tegap, matanya mantap, dan matahari terus menyinari langkah wanita yang telah lahir kembali. Bunga, wanita yang pernah jatuh, namun kini berdiri lebih tinggi dari sebelumnya.